biar nular gitu ya. No teman-teman ya, bukan sekedar foto bisa nular gitu loh, tapi hai, kalau kamu mau tahu apa aja sih yang bisa kamu lakukan untuk mengejar kesuksesanmu, tonton video ini sampai selesai. Bentar. Pada malam hari ini tuh sebenarnya materinya udah saya tulis di Instagram saya, di microblog saya ya di hari ini. Cuman saya ini tipenya tipe visual yang suka menceritakan apa yang ada dalam pikiran saya, bukan hanya menuliskan saja. Jadi saya pengen banget materi pada malam hari ini yang ada di microblog juga ada di live Facebook. Ya, materinya adalah apa aja sih yang bisa kamu lakukan untuk lebih mengejar kesuksesanmu. Nah, di sini disclaimer dulu ya, bukan saya yang paling hebat, bukan saya yang paling keren, bukan saya yang udah sukses banget. Kenapa kok saya membawakan tema ini? Tapi karena saya hanya ingin berbagi pengalaman saja dari perjalanan hidup saya, perubahan hidup saya. Nah, ini yang saya pelajari dari mentor-mentor bisnis saya. Ya, ada 5 hal ya, 5 hal yang bisa lebih kamu lakukan ya untuk bisa lebih mengejar kesuksesanmu. Karena apa teman-teman? Karena banyak banget teman-teman di luar sana itu yang mereka merasa bahwa saya sudah melakukan banyak cara mbak, saya sudah melakukan segala upaya, saya sudah melakukan banyak hal, tapi kenapa kok selalu gagal terus gitu misalnya, atau selalu belum berhasil, atau selalu belum sukses nih. Apa sih mbak yang belum saya lakukan, atau apa sih mbak kesalahan saya? Sebenarnya teman-teman, mungkin bukan kalian yang salah, atau mungkin bukan cara kalian yang salah dalam mengejar impian kalian atau dalam mengejar kesuksesan kalian, tapi bisa jadi hanya belum lebih banyak. Nah itu, jadi belum lebih konsisten, belum lebih banyak melakukan hal-hal basic yang kalian lakukan. Nah, apa aja sih 5 hal basic yang orang sukses lakukan, yang mereka bisa mendapatkan kesuksesan mereka? Ini apa aja? Nah, saya bisa sharingkan 5 hal yang rata-rata orang sukses banyak lakukan sehingga mereka bisa mendapatkan kesuksesan mereka. Yang pertama bisa dicatat teman-teman ya. Yang pertama, dream more ya, bermimpi lebih. Nah, di sini siapa nih yang begitu gagal, begitu nggak sukses, begitu nggak tercapai, langsung menutup semua impiannya, langsung menyobek semua dream wall-nya? Siapa nih di sini yang seperti itu? Nggak perlu teman-teman ya. Semua mimpi teman-teman, semua impian teman-teman tetap teman-teman tuliskan, tempel di dinding, dan bermimpi lebih. Banyak yang bilang, waduh mbak, kamu mimpi jangan ketinggian deh, misalnya kayak gitu ya. Tapi teman-teman, mimpi itu perlu, mumpung gratis gitu ya, mumpung gratis mimpi itu perlu ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya, nggak perlu ditahan-tahan kalau mimpi ya. Karena apa? Karena masih gratis, dan otak itu tidak akan pernah tahu mana hal yang kenyataan dan mana yang bukan. Jadi makanya kalian teruslah bermimpi dan terus menuliskan itu ke dalam dream list kalian, dream book kalian, bahkan di tembok-tembok rumah kalian tuh tuliskan, tempelkan. Fake it until you make it gitu loh. Dan setelah dituliskan, setelah ditempel gitu ya, kalian harus merasakan setiap hari bahwa itu sudah menjadi kenyataan. Contoh, kalau misalnya kalian pengen banget untuk bisa pergi ke negara bersalju gitu misalnya gitu ya, pengen sekali pergi ke negara bersalju seperti apa, Eropa gitu ya, atau Amerika gitu ya, itu kan misalnya itu adalah salah satu impian teman-teman gitu ya. Nah, rasakan saljunya itu, rasakan dinginnya, rasakan hembusan anginnya, itu rasakan gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa merasakan itu, nggak bisa membayangkan dinginnya, hembusan anginnya, atau rasa menggigilnya gitu, kalian tidak akan pernah bisa untuk mencapai ke sana, karena membayangkannya aja nggak bisa gitu loh.
bayangkan itu gitu loh. Waktu saya juga punya impian seperti itu. Saya pengen megang salju gitu loh. Saya pengen megang salju. Jadi yang ada dalam pikiran saya itu, saya waktu buka kulkas misalnya itu, saya ngerasa kayak megang sebongkah es salju gitu ya. Jadi ya kayak orang gila sih sebenarnya, tapi memang seperti itu gitu loh. Otak kita nggak akan pernah tahu mana yang benar mana yang salah gitu loh. Jadi ya tipu saja otak kita gitu, tapi dalam konteks tipu yang baik gitu ya. Jadi fake it until you make it, seperti itu ya. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua adalah learn more, belajar lebih ya. Jadi orang sukses kebanyakan itu adalah orang-orang yang haus akan ilmu, orang-orang yang mau untuk terus belajar, dan orang-orang yang mau untuk membayar lebih gitu loh, untuk menginvestasikan diri mereka leher ke atas untuk jauh lebih pintar ya. Jadi justru orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang terus belajar ya, orang yang terus belajar, orang-orang yang tidak menyepelekan ilmu ya. Jadi mereka selalu menjadi gelas kosong jika akan belajar ya. Mereka terus belajar menjadi gelas yang kosong, dan mereka akan tetap menghargai sebuah ilmu walaupun mereka sudah tahu. Jadi contoh misalnya ada seseorang atau ada temen dari mereka yang memberikan sebuah ilmu gitu ya, tapi sebenarnya mereka udah tahu, tapi mereka menghargai temennya itu karena mereka menyampaikan ilmu tersebut. Jadi orang sukses tidak akan pernah menyia-nyiakan sebuah ilmu walaupun lama ataupun ilmu yang baru. Mereka akan selalu menjadi gelas yang kosong, haus akan ilmu, karena mereka sangat menghargai ilmu tersebut. Yang ketiga, do more ya, lakukan lebih ya. Nah, orang sukses kebanyakan itu adalah orang-orang yang melakukan di atas standar mereka. Jadi kalau misalnya biasanya mereka contoh dalam penjualan misalnya gitu, bulan lalu mereka penjualannya misalnya di angka segini gitu ya, di angka segini. Nah bulan depannya mereka tidak akan pernah mematok goal yang sama, mereka akan selalu mematok goal yang jauh lebih tinggi di sebelumnya. Bukan karena mereka merasa tidak bersyukur atas apa yang mereka dapatkan, tapi mereka mau keluar dari zona nyaman mereka. Kalau mereka tetap di standarnya mereka atau tetap di seperti bulan sebelumnya, mereka tidak akan bertumbuh. Tapi kalau mereka di atas goal yang seharusnya atau di atas standar mereka, mereka akan bertumbuh, akan mendapatkan ilmu baru. Makanya kalau mereka hanya di situ-situ saja, biasanya mereka belum bertumbuh gitu loh. Jadi coba cek, kalau teman-teman masih merasa nyaman dengan goal yang selama ini teman-teman tuliskan gitu loh, tidak melebihi atau tidak berusaha untuk raise your standard gitu, teman-teman tidak akan bertumbuh, teman-teman tidak akan menjadi lebih baik, dan tentunya di situ tidak akan belajar apa-apa ya. Kalau kalian bertumbuh, kalian menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik, pencapaian lebih baik, itu akan ada ilmu baru yang masuk dan kalian akan menjadi orang yang lebih baik. Nah seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah become more. Jadi orang sukses, mereka akan selalu berusaha untuk memperbaiki mereka dan mempelajari ciri-ciri orang sukses. Jadi mereka ingin, misalnya contoh saya misalnya gitu ya, saya memang belum sukses banget, tapi saya mencontek, saya mempelajari habit orang-orang sukses itu seperti apa, mempelajari apa sih yang dilakukan sama orang-orang sukses kebanyakan. Nah karena kita semua standar suksesnya beda-beda, makanya teman-teman usahakan untuk mempunyai role model masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya saya punya role model gitu, teman-teman punya role model, atau orang lain punya role model tentang kesuksesan mereka masing-masing. Nah contohlah role model kalian, apa habitnya, terus apa yang dilakukannya, kalau perlu baca biografinya gitu, apa yang dilakukan sampai dia sukses, bagaimana pemikiran mereka, pola pikir mereka gitu, terus apa buku yang dibacanya, apa yang ditontonnya, apa yang dipelajarinya, itu contek ya, contek sampai mereka
sampai kita sama seperti mereka atau bahkan lebih seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa mempelajari pola pikir mereka, kita bisa mengambil sebuah keputusan atau kita bisa bekerja layaknya orang sukses juga. Jadi mungkin bisa jadi kita selama ini belum sukses karena kita nggak ada role modelnya, kita nggak ada yang dicontek gitu loh. Mungkin orang lain merasa bahwa aduh saya nggak mau nyontek siapa-siapa, saya mau jadi diri sendiri gitu misalnya, nggak masalah gitu loh. Tapi teman-teman usahakan ada role modelnya supaya apa, lebih mudah untuk dilihat. Karena kalau nggak ada role modelnya tuh apa ya, nggak mudah gitu loh untuk kita tuh kayak mempelajari sesuatu gitu. Karena kan kita misalnya kita ngefans sama seseorang gitu ya, jangan cuma ngefans gitu ya, jangan cuma foto-foto terus teman-teman berharap dengan foto bisa nular ya. Ya enggak sih, kan banyak ya kalau misalnya ada yang quote-quote, aduh mau foto dong biar nular gitu ya. No teman-teman ya, bukan sekedar foto bisa nular gitu loh, tapi teman-teman bisa contek, bisa tanya apa sih mbak yang dibaca gitu, atau apa sih yang mbak lakukan gitu loh untuk bisa menjadi seperti sekarang ini gitu. Jangan cuma nyinyirin, itu mah dia memang hebat gitu ya misalnya, atau dia memang pintar gitu, atau dia mah beruntung gitu nah, misalnya gitu, memang dia kaya gitu loh. No teman-teman ya, contek karena apa yang mereka lakukan, bukan hanya sekedar blaming atau menyalahkan dia gitu ya, bahwa mereka memang sudah sukses dari sononya gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian tips yang keempat adalah pray more. Nah, ini sering lupa ya, banyak orang lupa. Di sini pray more-nya itu atau berdoa lebih banyak itu bukan hanya mendoakan diri sendiri yang lebih banyak, tapi yang terutama nih di garis bawah, yang terutama adalah harus lebih banyak mendoakan orang lain. Ya, harus lebih banyak mendoakan orang lain di sekitar kita. Mungkin bisa saudara kita, atau mungkin bisa orang-orang teman-teman kita, keluarga kita, tim-tim kita gitu ya. Pray more, doakan mereka lebih banyak dan harus lebih sering mendoakan mereka. Kadang kita sering nggak ingat gitu, kita sering lupa, hanya fokus untuk saya pengen sukses, saya pengen kaya, saya pengen banyak rezekinya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nggak ada satupun dari mulut kita doa-doa yang terucap untuk orang lain ya, untuk teman kita, untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk pasangan kita. Kita sering lupa gitu kadang-kadang ya. Jadi kalau misalnya kita mendoakan orang lain dan orang lain tidak tahu ya, itu kita akan diaminkan dan didoakan kembali oleh malaikat. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya malaikat yang doakan kita, jauh lebih makbul siapa nih? Jauh lebih mujarab siapa nih doanya? Doa kita apa doa malaikat nih? Nah, kalau misalnya kita mendoakan orang lain dan malaikat mendoakan yang sama seperti doa kita, insya Allah doa malaikat yang jauh lebih diijabah sama Allah ya. Makanya kita jangan pelit-pelit mendoakan orang ya, jangan pelit-pelit mendoakan orang, supaya pas malaikat juga mendoakan hal yang sama untuk kita. Makanya hati-hati saat mendoakan orang, jangan didoain yang jelek-jelek gitu ya, jangan didoain yang buruk-buruk kepada orang-orang di sekeliling kita, atau di teman kita, atau di siapapun kita, atau orang yang kita benci misalnya gitu. Orang yang kita benci udah doakan aja yang baik-baik, supaya apa? Supaya kembali doanya untuk kita lagi ya. Makanya hati-hati memilih doanya, jangan sampai kita doa yang enggak baik ya, seperti itu. Nah, itu 5 hal yang teman-teman bisa lakukan ya. Mungkin ini adalah basic gitu ya, mungkin teman-teman sudah melakukan ini, tapi biasanya teman-teman hanya sebatas di situ saja. Istilahnya itu teman-teman tidak melakukan lebih banyak ya. Misalnya belajar, tidak belajar lebih banyak gitu, hanya sebatas di situ saja, berhenti dan kemudian merasa bahwa ini adalah kegagalan kayak gitu. Atau misalnya teman-teman sudah melakukan berdoa gitu, mungkin doanya hanya untuk diri sendiri, tapi ternyata belum mendoakan orang lain. Jadi makanya teman-teman di sini lakukan yang lebih. 5 hal tadi itu adalah do more,
kemudian pre-mod dan lain sebagainya, itu lakukan yang lebih. Nah, setelah teman-teman bisa melakukan 5 hal tadi, teman-teman akan merasakan perubahannya. Ya, cepat atau lambat teman-teman akan merasakan perubahannya yang dahsyat dalam kehidupan teman-teman. Kenapa? Karena saya sudah melakukannya dan banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri saya. Oleh karena itu, live ini bukan karena saya yang paling hebat atau yang saya yang paling sukses, tapi karena saya sudah mengalaminya dan saya ingin sekali membagikannya ke banyak orang supaya yang lainnya juga ikut merasakan apa yang saya rasakan. Oke, itu saja dari saya tentang live 5 hal yang harus kalian lakukan lebih untuk bisa menjadi lebih sukses. Jika live ini bermanfaat, bisa di-share, bisa di-mention, bisa dibagikan ke seluruh teman-temannya supaya kalian suksesnya nggak sendirian. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.